Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yetri Nelda, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Mira Oktavia, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Sutra. Assalamualaikum Ibu Mira, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yet, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan melakukan praobservasi sebelum dilakukannya supervisi kelas dengan bertujuan untuk melihat sejauh mana perencanaan Ibu Mira dalam pembelajaran. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Bu Yet. Dalam perencanaan pembelajaran, kira-kira apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu ada dua Bu Yet. Yang pertama, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang, jalannya reformasi, serta kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan nanti mereka mampu menyajikan sebuah laporan dalam bentuk tulisan tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Oke, Bu Mira, jadi tujuan pembelajarannya nanti yang akan Ibu capai yang pertama adalah menjelaskan latar belakang jalannya reformasi dan kebijakan politik ekonomi pada masa awal reformasi. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu nanti menyajikan laporan dalam bentuk tulisan pada masa tentang kebijakan politik ekonomi pada masa awal reformasi. Oke, kemudian Ibu Mira, bagaimana area pengembangan yang akan dicapai nantinya? Area pengembangan yang akan dicapai nantinya itu ada dua. Yang pertama dari pengetahuan, kemudian yang kedua adalah dari keterampilan. Kalau untuk pengetahuan? Kalau untuk pengetahuan itu terkait dengan latar belakang yang tadi, latar belakang, jalannya reformasi, serta kebijakan. Nah, sedangkan untuk keterampilan itu dilihat dari berhasil atau tidak siswa dalam menyajikan sebuah laporan terkait kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi tersebut. Oke, berarti untuk area pengembangan ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan tadi adalah siswa nanti mampu menjelaskan latar belakang jalannya reformasi dan kebijakan politik ekonomi pada masa awal reformasi. Sementara untuk keterampilan, melihat sejauh mana nanti mereka mampu menyajikan laporan dalam bentuk tulisan. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan? Saya berusaha nanti menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau bisa itu dengan ketiga-tiganya masuk Bu Yet, diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian model yang akan saya gunakan itu adalah discovery learning dengan metode diskusi, dan media yang akan saya pakai itu yang pertama video. Saya ambil video dari YouTube yang terkait dengan awal lahirnya reformasi sampai hari ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah LKPD. Itu yang akan saya lakukan, yang saya rancang ya Bu Yet ya. Oke, jadi untuk rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model discovery learning, metode diskusi. Kemudian untuk medianya Ibu menggunakan video YouTube dan juga LKPD. Nah, kemudian kira-kira nih untuk pelaksanaan. Jadi tadi bukan sudah merencanakannya ya dengan sematang mungkin dengan tujuannya apa, kemudian nanti kegiatan pembelajarannya seperti apa, strategi pembelajaran, media, modelnya itu sudah terencana semuanya. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan yang akan Ibu lakukan? Insya Allah Bu Yet itu minggu depan, kemungkinan besar itu hari Selasa sampai hari Sabtu Bu Yet. Jadi nanti kapan waktu pastinya saya akan konfirmasi lagi ke Bu Yet. Jadi kalau hari ini saya belum bisa menetapkan hari tanggalnya, tapi insya Allah minggu depan Bu Yet secepatnya. Jadi minggu depan ya, insya Allah minggu depan sekitar hari Selasa sampai hari Sabtu. Ya, jadi nanti kalau sudah dikonfirmasi jadwalnya boleh ya dilakukan supervisi ya Bu ya? Sangat boleh Bu Yet. Oke, terima kasih Bu.
Alia, Malaysia, Anggota, tentang masa reformasi. Nah, jadi setelah masa reformasi kita tahu kehidupan politik, apa lagi yang kita tahu? Kehidupan ekonomi. Nah, jadi pemerintahan kita review sebentar ya. Kalau minggu sebelumnya kita bahas pemerintahan siapa presiden pertama reformasi? Habibie. Yang kedua namanya bukan enggak? Yang ketiga empat hari ini kita masuk lagi materi masih berbicara tentang Indonesia, tapi kita lihat tentang politik luar negeri. Anda tahu kalimat Undang-Undang Dasar alinea keempat yang membahas tentang politik luar negeri. Apa tugas negara Indonesia? Menjaga ketertiban dunia. Apa lagi? Kalau ketertiban dunia identik dia dengan kata ini enggak? Ya. Nah, jadi materi kita hari ini itu adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, perhatikan ya. Ada yang Anda perhatikan gambar ini yang dilukan ya. Ada jelas di belakang paham tentang peran Indonesia kelompok. Setiap kelompok nanti kan Anda akan menghasilkan mind map. Tahu mind map? Jadi terserah Anda hasilnya nanti ada yang bikinnya seperti karikatur yang lain, seperti ini boleh terserah. Nanti kalau satu kelompok ada yang dapat ASEAN, ada yang dapat Turki, ada lagi yang dapat Asia. Oke, jadi ini tujuan nanti kita. Anda mampu nanti melihat peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak, silakan Anda duduk berkelompok.